Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dengan ibadah kesucian di Korupsi Jakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali telah hadir dalam ibadah kesucian hari ini. Selamat bergabung, selamat bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur untuk segala berkat anugerah Allah, memberkati Allah yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak proses yang kita jalani, hubungan yang kita alami. Namun yang satu kita telah mengetahui bahwa Dia adalah tetap Allah yang terus memberkati kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita akan bersyukur kita berkat yang Dia dapat. Bersyukurlah untuk segala yang dalam kehidupan kita. Mungkin yang mengatakan Yesus sedang berseru. Mana yang harus berseru kepada Tuhan? Sebab Dia telah mengalami kehidupan kita.
berseru kepada Tuhan. Bagi hal itu memberkati saudara dan saya. Saya bersyukur kepada Dia. Terus segala berkat kebaikan-Mu yang bersyukur kepada kami. Sementara kami jauh dari orang yang Tuhan, sementara kami melanggar segala perintah dan aturan hidup kami. Kami sangat bersyukur pada hari ini bahwa kesempatan demi kesempatan itu Tuhan selalu masih berikan dalam hidup kami. Bapa, kali ini kami sangat bersyukur untuk segala sesuatu yang kami alami, baik buruk dalam kehidupan kami, sakit, penyakit, pergumulan, persoalan yang kami alami. Kata yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu baik dalam hidup kami. Tuhan Allah itu cakap menjaga hidup kami. Tuhan Allah itu sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kita bersyukur kami persembahkan di dalam anak Yesus Kristus yang telah Tuhan yang berselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu Saudara kita di Tuhan. Kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Respon itu mereka ingat satu pujian pagi hari ini, pujian yang penuh sukacita. Mari kita bersama-sama mengatakan bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Nyanyikan pujian dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan kita. Persembahkan hanya kepada Tuhan.
kita naikkan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Allah. Kesempatan bagi siapa saja yang ingin membagikan kesaksian atau pujian yang pada hari ini. Setelah menyanyikan pujian nyanyian nomor 6 ayat pertama dari Korintus, saya berikan kesempatan pertama bagi siapa saja yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan.
masih dalam mempersiapkan diri, ayat kedua dan kornya saya masih berikan kesempatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ujian ini menggugah hati saya kalau melihat karya tangan Tuhan, terutama dalam kehidupan saya, maka jiwaku pun bersorak dan berseru. Pada tanggal 9 kemarin saya ke kantor, tiba-tiba saya mengalami sakit. Saya muntah darah di kantor dan itu membuat saya merasa, wah, kok bisa ya? Apalagi ini bukan muntah biasa, tetapi muntah yang dibarengi dengan darah. Kalau orang dulu mengatakan kalau muntah darah ini resikonya sangat tinggi, tapi kedokteran sekarang mungkin sudah berbeda ya. Lalu sebab itu saya harus akhirnya menang di rumah sakit selama hampir 1 minggu, dan diagnosisnya adalah lambung saya itu banyak lecetnya karena setelah di endoskopi. Itu ya istilahnya endoskopi ya Pak. Endoskopi saya dimasukin apa tuh kayak selang gitu, ada lampunya, ada kameranya gitu, dan lambung banyak lecet-lecet, kemudian dari situlah mungkin darah keluar diakibatkan oleh saya meminum obat pengencer darah, karena saya ada sumbatan di jantung, juga di pembuluh darah ke otak, maka dibutuhkan obat pengencer darah supaya darah bisa mengalir dengan lancar. Nah, akibat dari obat inilah membuat gampang sekali mungkin terluka, dan kalau sudah luka karena lecetnya tadi, maka susah untuk berhenti darah ini. Akibatnya di lambung banyak darah, dan akhirnya itu muntah keluar. Lalu itulah yang disebut dengan nama mungkin muntah darah. Apa bahasa kedokterannya? Saya tidak tahu, ada istilahnya ya, seperti apa. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, bahwa dalam waktu 1 minggu itu Tuhan Yesus menolong sehingga jiwa saya bersorak dan berseru karena pertolongannya. Maka saya sekarang boleh berdiri bersama saudara sekalian yang minggu lalu saya tidak bisa hadir. Dan terima kasih untuk semua saudara yang telah mensupport saya dengan doa ya. Doa itu sangat besar kuasanya. Terima kasih juga untuk Pak Mayor dan Bu Mayor dan beberapa saudara yang sudah mengunjungi saya di rumah sakit. Terima kasih banyak, dan saya tidak bisa membalasnya. Kiranya Tuhan saja yang membalas semua itu. Tapi yang terpenting adalah saya bersyukur bahwa saya masih hidup sampai sekarang, masih dipercaya oleh
Tuhan, ya, dan boleh membuat jiwaku bersorak dan bersorak. Amin. Terima kasih kesaksian dari Tersangka Koros. Pribadi. Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, pagi hari ini juga saya ingin membagikan kesaksian saya secara pribadi untuk kita sekalian. Karena Tuhan sudah tolong dalam kehidupan saya boleh mengikuti penataran yang dilaksanakan di Bandung selama hampir 1 minggu. Saya bersyukur Tuhan telah memberikan saya kekuatan kesehatan dalam mengikuti dalam materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri dan para pemimpin mengatakan kepada kami sekalian semua sebagai kandidat. Mereka mengatakan seperti ini. Jadi kalau kandidat di sini, kalau misalnya belum tentu semua bisa masuk mustika ini, belum tentu semua karena masih ada yang harus disaring benar-benar, disaring betul-betul. Kalau misalnya saudara-saudara sekalian atau semua kandidat di tempat ini, semua tahun ini belum diterima jadi kandidat, belum diterima jadi kadet, kalau kalian mundur, nah masih patut dipertanyakan panggilannya. Itu belum betul-betul setia. Nah seperti itu dikatakan kepada kami. Jadi saya kembali ingatkan kepada diri saya, kalau misalnya ini saya belum bisa praktek fokus miklat, itu artinya mungkin masih ada harus saya perbaiki dalam kehidupan saya, dan saya harus mengikuti semua proses yang diberikan dalam kehidupan saya. Dan semua kami kandidat yang boleh mengikuti semua acara yang ada di sana, dan kami bersyukur sebab Tuhan Allah itu baik dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian lewat kesaksian pagi hari ini. Ayat yang ketiga dan keempat sebagai kesaksian kita bersama-sama di hadapan Allah. Anak Allah Yesus namanya. The
Oleh karena engkau hidup, maka ada hari esok buat kami. Oleh karena engkau hidup, maka kami pun hidup. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami bersyukur karena kubur sudah kosong. Dan sekarang iman percaya kami tidak sia-sia, karena Engkau sudah hidup, sehingga kami pun akan hidup. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kami, berbicara kepada kami, supaya setiap kami yang ada pagi ini mengalami kehidupan baru. Oleh karena Yesus hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Hari ini saya ingin mengambil tema firman Tuhan tentang Quo Vadis Domini. Quo Vadis Domini, yang artinya hendak kemana engkau Tuhan? Hendak kemana engkau Tuhan? Terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Kita bersama-sama akan membaca ayat yang genap, ya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Baik, kita baca, saya ganjil dan kita semua genap. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berdilah mereka dengan muka muram. Orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Bahwa benar-benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi mereka tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar firman dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Yesus sudah bangkit, kubur kosong terbuka, dan beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya. Nah, pernahkah kita merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak menyadari bahwa Dia sebenarnya ada di dekat kita? Pernahkah kita bertanya dalam hati, Tuhan, Engkau ada di mana? Engkau ada di mana, Tuhan? Padahal Dia sedang berjalan di samping kita, bahkan sedang berbicara kepada kita lewat banyak hal. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi karena ini kisah tentang dua orang murid yang kehilangan seperti anak ayam kehilangan induknya. Dua orang murid yang merasa bahwa yang melindungi, yang menjadi pengayom dan sebagainya sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dia, sehingga mereka tersebar kemana-mana. Dan kedua murid ini pulang ke kampung mereka yang bernama Kampung Emmaus. Tentu karena disebut murid, maka orang ini pasti tidak asing dengan Yesus, dan Yesus pun tidak asing dengan murid-muridnya, walaupun mungkin bukan salah satu dari ke-12 murid inti daripada Yesus. Saudara sekalian, sangatlah aneh ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, tapi mereka tidak bisa mengenali Yesus. Ini sungguh sangat aneh. Pak Mayor di sini sudah berapa tahun? 3 ya. Bayangkan, saya sudah 3 tahun bersama dengan Mayor John Batu, tapi tiba-tiba saya tidak bisa mengenali Mayor John Batu. Ini kan sesuatu yang aneh sekali. Ya. Mengapa mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus? Di mana mereka mungkin bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan Yesus mereka dekat dengan mereka, mungkin makan bersama dengan mereka. Tapi ketika Yesus ada berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak bisa mengenali. Dari saudara, saya melihat ada 4 sebab mengapa kok murid-murid ini tidak bisa mengenali Yesus. Nah, sebab yang pertama adalah walaupun mata mereka bisa melihat wujud Yesus, ya, tapi hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Pada ayat yang ke-16 yang dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi? Mereka bisa kok melihat Yesus wujudnya, ya. Masa saya tidak kenal sudah sekian tahun bersama-sama dengan Yesus? Rupanya yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus adalah karena hati mereka diliputi dengan kekecewaan yang sangat dalam. Mereka tidak bisa mengenal Yesus karena
apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak terjadi. Apalagi kemudian Yesus dinyatakan meninggal di salib. Hancur semua apa yang menjadi harapan mereka. Mereka begitu kecewa, mereka begitu sedih, mereka tidak punya pengharapan lagi. Sehingga ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, maka mereka tidak bisa mengenali Yesus. Mari kita baca di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi rupanya banyak murid-murid Yesus itu harapannya tidak seperti yang Yesus harapkan. Rupanya banyak murid-murid Yesus itu punya pengharapan yang tidak sama seperti apa yang diharapkan Tuhan. Mereka mengharapkan Yesus itu menjadi seorang pembebas. Mereka mengharapkan Yesus itu menjadi seorang pemimpin politik. Mereka mengharapkan Yesus itu supaya bisa membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mereka butuh pemimpin. Apalagi ketika Yesus punya kuasa menyembuhkan, menghidupkan orang mati dan sebagainya. Mereka berpikir, inilah calon pemimpin yang saya butuhkan. Inilah orang yang saya nanti-nantikan. Saudaraku, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi, Yesus masuk ke jalan salib. Yesus mati di kayu salib. Dan akhirnya hancurlah harapan mereka. Ini yang membuat mata mereka tertutup, mata jasmani mereka tidak bisa mengenali. Ya. Bayangkan seseorang yang sudah menaruh seluruh masa depannya pada satu pekerjaan misalkan, pada satu hubungan atau pada satu impian yang diharapkan bisa mereka capai, tapi tiba-tiba semuanya itu hancur, berantakan, runtuh. Maka tentu hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Sehingga seringkali kita tidak lagi mampu melihat kebaikan yang masih ada di sekitar kita. Oleh karena kekecewaan tadi, kita bisa melihat lagi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang ada di sekeliling kita. Karena hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang akhirnya runtuh, tidak punya pengharapan lagi. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid Yesus, saudara sekalian. Mereka tidak buta secara fisik, tapi hati mereka tertutup oleh luka, kekecewaan. Seringkali kita tidak mengenali Tuhan bukan karena Dia jauh, tapi karena hati kita terlalu penuh oleh kekecewaan, oleh kepahitan, oleh karena pengharapan yang hancur, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita bertubi-tubi mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, akhirnya bisa melihat lagi bahwa sudah di balik itu semua ada kebaikan Tuhan. Mata kita dibutakan untuk tidak bisa melihat hal itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa murid Yesus tidak bisa mengenali Yesus pada waktu itu? Yang kedua, saudara sekalian, mereka tidak bisa melihat Yesus karena pikiran yang terjebak dalam kasihnya sendiri. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Murid-murid Yesus itu secara intelektual mungkin tidak bodoh ya. Tapi mungkin iman mereka yang bodoh. Mereka mengenal kitab suci, tapi mereka menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Mereka tadi saya katakan mengharapkan Mesias yang politis, Mesias yang kuat, Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi mereka tidak bisa memahami bahwa di dalam Alkitab bahwa Mesias itu harus menderita dan mati. Seperti seorang yang sedang membaca peta dengan tujuan tertentu. Lalu ketika dia mulai membaca peta, lalu dia mulai berpikir, peta ini kok jauh ya, saya tak cari jalan supaya lebih singkat. Nah, akibatnya apa saudara sekalian? Bukannya sampai pada tujuan, tetapi ia justru tersesat. Bukan karena petanya yang salah, tapi karena dia menafsirkan arah sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan kita pun sering melakukan hal yang sama. Coba kita perhatikan, ya. Kita mau Tuhan menjawab doa dengan cara kita, betul? Kita ingin Tuhan bekerja sesuai timeline kita, sesuai dengan waktu kita. Kita berharap Tuhan mengikuti rencana kita, bukan kita yang mengikuti rencana Tuhan. Nah, ketika Tuhan bekerja dengan cara berbeda, kita berkata, ini bukan Tuhan. Padahal justru itu adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan lebih ada dekat kita adalah hati yang belum terbakar oleh firman Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara coba perhatikan, mereka belum mengenali wajah Yesus, tapi hati mereka mulai berubah. Jadi perlu ada api yang kecil dalam hati kita yang mulai menyala kembali, supaya memberi kehangatan kepada hati kita, lalu menjadi terang dalam kehidupan kita. Sebab pengenalan akan Tuhan seringkali dimulai bukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita dengar dan kita resapi. Ketika kita jarang membuka firman Tuhan, kita jarang mendengarkan firman Tuhan, kita jarang membaca firman Tuhan, maka hati kita menjadi dingin. Tetapi ketika firman dibukakan, hati mulai hidup kembali. Jadi perlu sekali kita rajin untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang keempat, mata yang terbuka dalam persekutuan. Ayat yang ke-30 dan 31. Ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Mereka mengenal Yesus saat roti dipecahkan. Saudara sekalian, ada hal yang tidak bisa dipahami hanya dengan teori, tetapi harus dipraktekkan baru kita bisa mengerti. Seperti kasih. Kasih tidak cukup untuk dijelaskan. Kasih tidak cukup untuk hanya dikatakan, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan kita.
Kita praktekkan dalam persekutuan, kita praktekkan dalam kebersamaan kita praktekkan dalam wujud tindakan kasih. Disitulah iman mata rohani kita akan terbuka. Oleh apa? Karena kita mempraktekkan iman kita. Sekarang itu kalau ada orang yang sakit, ya ada orang tahu kan cukup BS dengan WA misalkan GBS atau GBS, ya, harus apa GBS? Get well, artinya semoga cepat sembuh, selesai, ya. Dan semoga cepat sembuh, GBS dan sebagainya, ya. Mudah menulis itu, mudah mengatakan itu, tapi kita perlu mempraktekkan sebetulnya, yaitu dengan perlu datang, berdoa, mengunjungi dan sebagainya. Dan disitulah lagi kita baru akan terbuka ketika kita mempraktekkan iman kita. Mereka baru terbuka ketika Yesus mulai mecah-mecahkan roti, baru tahu, oh ini Yesus loh. Maka ketika sesuatu kita praktekkan, maka kita baru bisa terbuka untuk hal yang seperti itu. Karena sesuatu yang rohani tidak bisa dikatakan, baik untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu saudara? Akhirnya ada tantangan ketika kita memperhatikan tema kita, yaitu Quo Vadis Domini. Kemana engkau akan pergi? Tapi mungkin pertanyaan lebih dalam adalah, kemana aku berjalan sementara Tuhan sudah berjalan bersama dengan aku? Jawab sekali. Kemana aku berjalan sementara Tuhan selalu berjalan bersamaku? Nah, kalau kita lihat di ayat cerita dari ayat tadi, dalam ayat 33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Begitu mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, maka mereka segera bangkit, bangun, dan terus kembali ke Yerusalem untuk bersaksi dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara sekalian, padahal pada waktu itu hari sudah menjelang malam. Perjalanannya cukup jauh, 7 mil itu, 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Kalau 7 mil itu berarti berapa kilo? Ya, 7 kali 1,5, 10,5 kilometer. Ya. Pada zaman dulu jalan 10,5 kilometer itu dari sini ke Kalasan. Ya. Jauh sudah sekalian jalan itu. Gak malam lagi. Mereka pasti sudah lelah karena tadi baru berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi mereka akhirnya berangkat juga, saudara sekalian. Ketika mereka mengenal Yesus akhirnya, mereka tidak bisa tinggal diam. Ketika mereka tahu bahwa Yesus, semangat mereka berkobar-kobar. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, maka mereka mengabaikan segala sesuatu. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk bersaksi. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita merasa Tuhan itu jauh, kalau hari ini kita merasa doa kita tidak dijawab, kalau hari ini kita merasa hidup penuh dengan kebingungan, kalau hari ini kita merasa bahwa saya selalu tertimpa banyak sekali masalah. Mungkin masalahnya bukan Tuhan tidak hadir, masalahnya bukan Tuhan jauh, tapi kita belum mengenalinya. Mungkin mata kita sedang tertutup sehingga tidak bisa mengenali bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Nah, kalau boleh saya bertanya pada saudara sekalian, apakah kita mau membuka hati kita dari kekecewaan?
Apa kita mau melepaskan ekspektasi kita sendiri? Kita menyerahkan itu pada kehendak Tuhan. Apa kita mau membiarkan firman menyala kembali di hati kita? Apa kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan dan kehidupan yang nyata, mempraktekkan itu dalam kehidupan kita? Itulah yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Jika hari ini, maka kita berbicara, apa kita akan tetap berjalan ke Emmaus menjauh, ataukah kita mau kembali ke Yerusalem bersaksi? Itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita tetap berjalan ke Emmaus, kita menjauhi Yerusalem. Tapi kalau kita kembali ke Yerusalem, artinya kita bersaksi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali harapan kami, ekspektasi kami, kerinduan kami tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan akibatnya Bapa, kami tidak bisa mengenali Tuhan yang sebetulnya sedang berjalan bersama dengan kami. Seringkali kami berharap banyak daripada Tuhan sesuai dengan apa yang kami rencanakan, bukan yang Tuhan rencanakan untuk kami. Dan itu sebabnya kami tidak bisa mengenali bahwa Tuhan sedang berjalan di dekat kami. Pagi hari ini Bapa, kami diingatkan supaya kami bisa melihat Tuhan yang ada berjalan bersama dengan kami. Kami perlu mengubah harapan-harapan kami disesuaikan dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Kami perlu menyalahkan pelita hati kami supaya kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan, dan itu membuat kami bisa melihat Tuhan. Oh Bapa di surga, tolonglah kami Bapa, berkati kami, sertai kami. Jangan kami semakin menjauh seperti kami sudah melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan kira kami kembali ke Yerusalem supaya kami bisa bersaksi tentang Yesus yang hidup, Yesus yang sudah dibangkitkan, kubur yang kosong, sehingga iman kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita ulang lagi pujian.
kasih untuk pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tersangka Korps yang harus memberkati pribadi bahkan keluarga. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Kita berterima kasih Tuhan. Nyanyian nomor 277 akan angkat kita memberikan kepada Tuhan. Ini kita akan menyanyikan Tuhan. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau dan ibadah suci pada ini. Kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh mengingat Tuhan. Dan tadi kami juga telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Yang percaya juga persembahan ini boleh memuliakan Tuhan. Kami patut terus pekerjaan dari tempat ini. Hari ini juga kami mau berdoa secara khusus bagi umat Tuhan yang sakit. Dialah kami tetap menantikan pertolongan Tuhan dan tangan kami mereka semua, siapapun mereka Tuhan yang sakit. Dan secara khusus kami meminta dalam doa lewat Hana yang saat ini sakit, dengan percaya kami bahwa Tuhan yang sama akan menjamah Hana, menolong Hana yang mencari Tuhan sendiri melalui obat-obatan, makanan, semua yang dipakai diberkati oleh Tuhan. Dan juga buat Tuhan yang lain yang lagi sakit, Tuhan juga menantikan doa mereka. Terima kasih Tuhan yang berdoa dalam kehidupan manusia kami ke depan ini. Kami tahu juga bahwa jalan hidup kami tidak mudah, tetapi iman percaya kami bahwa Tuhan sesungguhnya bersama-sama dengan kami setiap hari. Maka kami tetap menjaga hidup kami kepada Tuhan. Berdoa secara khusus juga untuk semua rancangan pelayanan dari tempat ini. Minggu ke depan kembali kami percaya semua kepada Tuhan. Kami teringat dalam doa untuk pelayanan kami di Balas Mata. Tuhan juga memberkati ada di teritori Indonesia ini semua perhamba Tuhan dan juga para pemimpin kami dipakai oleh Tuhan. Divisi Jawa Bali itu diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa secara khusus pada minggu depan kami akan melakukan ibadah Paskah nasional
Dan tuan rumah kami dari gereja Persahabatan di Sulawesi Tengah, maka kami meminta untuk berkarya di dalamnya, sehingga segala persiapan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami berdoa secara khusus juga untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, Tuhan juga memainkan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga semua boleh membaik kepada kami. Dunia yang juga saat ini masih dalam gonjang perang, kami percayakan semua hanya kepada Tuhan, sehingga bila kedamaian terjadi di dunia. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang ada di Kota Yogyakarta ini, mulai dari anak-anak, orang tua, dewasa, yang lanjut usia, hamba menyerahkan mereka semua kepada Tuhan. Kami memiliki kebutuhan masing-masing, kami memiliki tantangan masing-masing, tapi hidup kami bawa hanya kepada Tuhan. Yang berdoa untuk pelayanan ini, baik di panti di Koros, dipercayakan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji dalam namamu, sekali lagi kami akan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, permintaan kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengatakan kota Koros sampai kepada sahabat Koros. Haleluya. Untuk syukur atas ibadah suci yang pada hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala pelayanan Tuhan yang telah melayani pada hari ini, dengan syarat terus pada sesama orang sebagai pimpinan dalam memberikan firman. Saudara, setelah ibadah ini seperti biasa PKW, PKT dan juga sekolah minggu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pada sore hari ini ibadah terusan pukul 17.00 akan dilayani dipimpin oleh Alfa Jordan, firman Tuhan oleh saya sendiri, kemudian keyboard kandidat tertindak, drum Anto, bass saudara Omega Awam. Jadi hari ini hari pertama Omega akan ikut dalam pelayanan bass, kemudian singer Steve dan juga Raffi, multimedia Rizky. Kemudian pada Jumat ibadah gerakan pukul 10 seperti biasa, pukul 19.00 di tempat ini. Jadi teman-teman yang berjiwa muda boleh ikut gabung ya bersama dengan teman-teman di tempat ini. Kemudian pada minggu depan pukul 8 pagi ibadah kesucian akan dipimpin oleh saya sendiri. Kemudian firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Sri Nabi Betul, keyboard Alfa Jordan, drum Hans, kemudian bass Aldo, singer Rizky dan juga Anto, oleh Raffi dan Steve, multimedia Astor. Sementara terusan minggu depan akan dipimpin oleh kami, firman Tuhan oleh Mayor Betul, keyboard kami dan berpindah, drum Raffi, kemudian bass Astor, singer Anto dan juga Steve, kemudian multimedia Rizky. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Iman yang telah disampaikan. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, kita telah masuk ke penghujung ibadah kita. Sekarang kita sekalian pamit berdiri dengan satu pujian dalam Yesus. Setelah pujian ini, Bapak Mayor akan menyampaikan doa berkat untuk kita sekalian. Setia menolong
kami akan kembali percaya Tuhan akan memberkati kami. Teman-teman Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.